Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera membahas sebuah video yang sudah dirangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa mengedukasi tanpa perlu banyak basa-basi. Kita bahas video yang pertama. Ini yang lagi viral. Wanita penghina Bapak Presiden hampir diamuk massa saat menuju pengadilan. Ini Prabowo bukan Jokowi, Dek. Iya, benarkah? Anda salah orang, Pak. Sampai kabur gitu, teman-teman. Sampai diamankan biar hujan-hujan ya. Mungkin itu wujud ekspresi kekesalan kepada para mahasiswa ini, teman-teman. Mungkin itu wujud ekspresi kekesalan mereka, masyarakat ya. Mantap Pak Prabowo, tindak tegas aja para koruptor dan biang onar. Ini kan ideologi dari Rocky Gerung ini itu benar-benar meracuni generasi muda, khususnya para mahasiswa. Rocky dijerat pasal penyebaran hoax. Rocky Gerung terancam 10 tahun penjara. Wow, panik kau, Dek. Aduh. Arus lalu lintas akan diperpanjang. Dia sampai malam di Makassar ya. Arus lalu lintas akan diperpanjang. Silakan bantu. Itulah, saya lihat ini para intel-intel dari kepolisian kita, teman-teman, itu mereka berbaur dengan masa aksi demo. Kemudian itu seperti mereka merekam siapa yang anarkis, siapa yang melakukan perusakan fasilitas-fasilitas negara. Itu pasti ditangkap, pasti ditahan, bisa terkena dengan undang-undang, dan itu bisa jadi hukuman mereka bisa putus 1-5 tahun, teman-teman, jika melakukan pengerusakan fasilitas negara, ya. Padahal ketika mereka Penghina presiden akhirnya ditangkap polisi setelah beberapa hari buron. Ini dia, teman-teman ya. JJ. Saya mengajak kawan-kawan untuk panik kau, Dek. satu sama lain nyanyi bersama-sama. Shalalalalala. Prabowo anjing. Shalala. Pakai musiknya loh. Shalalalalala. Hotel Prodeo. Shalalalalala. Hotel Prodeo. Satu kata, rasain. Tulis dulu satu kata bagi yang mengatakan Pak Prabowo seperti itu. Tulis di kolom komentar. Apa ini? Awas. Apa lagi? Tega banget ngupload. Bang, tolong bang. Makasih Pak diupload. Bang, tolong bang. Gajinya tega banget sama masyarakat tau. Bang, tolong. Gajinya kurang ya Pak. Makanya mahasiswa demo menghina Pak Prabowo. Ini sumber dana demonya. Sumber dana demo para mahasiswa katanya itu dari para koruptor ini. Makanya mereka ketika demo awal-awalnya kritik efisiensi anggaran. Awalnya seperti itu. Tapi ujung-ujungnya apa? Gulingkan Prabowo Gibran. Turunkan Prabowo dari kursi presiden, ya. Sudah ke situ tujuan mereka, teman-teman. Kenapa? Mungkin saja benar apa yang dikatakan netizen. Mereka dibiayai dan didanai gerakan mereka ini dari uang hasil korupsi para koruptor. Ngeri, teman-teman. Kemudian lantas teriak-teriak demi rakyat Indonesia. Otak lu gelap. Demo Indonesia gelap, ternyata salah satu otaknya adalah Adian Apitupulu. Salah satu otaknya. Jangan hoax kau Pung. Jangan hoax kau Pung. Ada bukti nggak? Parbelak mana pernah hoax? Asik, ini dia. Jadi kemarin ya nongol lah pemberitaan tentang si Adian Apitupulu ini menjadi salah satu otak atau dalang dari
demo mahasiswa ini. Aku nggak percaya gitu kan. Mereka katakan bahwasanya di Instagramnya Adiana Pitupulu ikut menyerukan. Kucek lah, aku kan orang yang nggak terlalu gampang dengan informasi seperti itu. Ku tengok rupanya ada. Kita lihat nih. Aku dari awal udah curiga. Karena apa? Karena orang ini, ya mahasiswa ini, ku bilang mahasiswa ya. Mahasiswa ini kok sama visi misinya di dalam berdemo sama keresahan yang dialami oleh Adiana Pitupulu. Demo Indonesia Gelap ternyata salah satu otaknya adalah Adiana Pitupulu. Itulah yang saya katakan ya. Makanya masyarakat itu berspekulasi kok seperti tuntutan mereka itu di luar dari konteks darurat yang terjadi atas negara ini. Di mana hampir setiap hari kita melihat banyak sekali para koruptor yang tertangkap. Itu nilai kerugian negara dari hasil kejahatan mereka itu hasilnya itu fantastis. Dan bukan hanya satu instansi, di beberapa instansi teman-teman. BUMN, di PLN, di mana lagi pengadaan kapal dan sebagainya teman-teman. Itu benar-benar parah dan darurat korupsi. Makanya beberapa pihak itu mengatakan bahwa harus segera disahkan undang-undang untuk perampasan aset agar supaya kerugian yang begitu banyak ini yang dialami oleh negara dan rakyat yang diakibatkan oleh korupsi para mafia koruptor ini teman-teman, itu tidak benar-benar kita mengalami kerugian yang full. Setidaknya negara itu mempunyai hak, negara itu mempunyai otoritas untuk mengambil kembali harta benda kekayaan para koruptor ini senilai dengan jumlah nominal kerugian negara yang mereka sebabkan. Ya setidaknya kalaupun mereka tidak mempunyai apapun ini, pemerintah bisa melakukan penyitaan kepada lahan mereka, kepada investasi mereka, kepada kendaraan mereka, rumah-rumah mereka teman-teman. Itu negara bisa mengambil alih sesuai dengan itu agar supaya mereka dimiskinkan. Karena ketika mereka keluar dari penjara menjalani hukuman yang mungkin begitu panjang, mereka tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Mereka tidak punya kerinduan lagi untuk keluar karena pikir mereka harta benda mereka sudah habis semua. Ya, asal teman-teman tahu, misalnya itu korupsi 100 triliun saja teman-teman. 100 triliun mereka korupsi. Mungkin mereka menyimpan uang tersebut di bank luar negeri sana, atau mereka menyimpan uang tersebut di money laundry entah kemana, ke perusahaan fiktif mereka dan sebagainya teman-teman. Mereka korupsi 100 triliun. Kemudian mereka menjalani hukuman misalnya 10 tahun penjara. Mereka akan jalani 2/3 dari hukuman tersebut dan mendapatkan potongan-potongan remisi misalnya 6 tahun mereka jalani, mereka bebas. Ketika mereka bebas, mereka nggak perlu kerja lagi karena mereka sudah kaya raya dengan hasil korupsi dan mereka sudah tidak ada dikejar-kejar lagi sama pihak-pihak yang berwajib karena mereka sudah menjalani hukuman. Akan tetapi uang hasil korupsi itu masih berlimpah, masih bisa membiayai keluarga mereka, anak cucu mereka, sampai 7 keturunan mungkin dengan hasil uang haram teman-teman. Ya, itulah yang dimaksud dengan bagaimana urgensinya untuk segera mengesahkan undang-undang perampasan aset ini. Dan kemudian mahasiswa ini bergerak bukan menuntut akan hal tersebut, tapi mereka berbeda teman-teman. Mereka menuntut hal-hal yang di luar dari kepentingan yang seharusnya itu bisa membawa kemajuan bagi negeri ini. Bagaimana mungkin mereka mengatasnamakan diri mereka akademisi, orang-orang yang pintar, tapi mereka bergerak sesuai dengan hal kegoblokan yang bisa kita lihat hari ini. Ya, itu benar-benar memalukan teman-teman. Itu benar-benar memalukan. Di saat pemerintah melakukan hal yang baik, memberantas koruptor, lah mereka mau menggulingkan pemerintah. Jadi bagaimana kita masyarakat ini nggak mau mengatakan kalian mahasiswa? Bagaimana kita nggak mau mencurigai kalian itu ditunggangi?
Apa yang kalian suarakan, apa yang kalian sampaikan lewat demo kalian yang begitu anarkis itu adalah menggulingkan pemerintah yang hari ini berperang melawan korupsi. Jangan-jangan kalian benar didanai oleh uang hasil korupsi para koruptor itu. Ketika Prabowo dijatuhkan, maka gak bakalan terbongkar lagi nih korupsi-korupsi yang maha besar ini. Masuk akal kan apa yang saya sampaikan, teman-teman? Itu masuk akal. Bahkan orang awam pun itu bisa melihat bau atau mencium bau-bau yang busuk dari tindakan-tindakan para mahasiswa ini, teman-teman. Bagaimana pendapat kalian semua? Tulis kolom komentar. Saya pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.